Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Ini kegiatan aku di sore hari ya teman-teman. Ini aku lagi angetin sedikit sisa lauk yang kemarin aku masak. Jadi kemarin tuh tempe sama labu siam aku santenin ya teman-teman. Jadi aku gabung. Alhamdulillah sore ini tinggal sedikit. Nanti ini sisanya aku yang ngabisin ya biasanya teman-teman. Daripada cuma disimpan aja di kulkas, lebih baik kita langsung makan aja. Nah setelah angetin sayur ini, aku niatnya mau masak lagi, masak menu yang baru. Ini aku mau tuang dulu ya ke dalam mangkuk dan aku simpan. Aku mau masak tumis genjer dan juga tempe tepung. Rencananya sih genjer ini tuh pengen aku masak pedes gitu ya, tapi aku ingat lagi, oh iya nanti kan ini menu yang bakalan kita makan setelah berbuka puasa ya teman-teman, khawatir aku sakit perut atau apa gitu ya. Nah ini aku lagi cuci genjernya dulu sampai bersih ya teman-teman. Selain itu juga aku mau cuci bersih untuk sambelan juga. Jadi selain aku bikin tempe tepung dan juga tumis genjer, aku juga pengen bikin sambal karena stok sambal aku yang di beberapa minggu yang lalu itu ya, di awal Maret itu udah habis, jadi aku pengen bikin sambal baru. Nah ini untuk bumbu halusnya sudah aku haluskan ya, sama sih ya kayak bumbu pada umumnya, bawang merah, bawang putih, cabai aku pakai sedikit terasi. Kalau udah mateng tinggal dimasukkan genjernya dan tambahkan dengan sedikit air biar nggak kering banget. Kalau aku sih lebih sukanya tumis genjer tuh yang agak basah gitu ya teman-teman, jadi masih ada air-airnya. Ini juga aku seasoning pakai garam, penyedap rasa dan juga sedikit gula kalau aku, karena tadi lumayan banyak untuk cabenya, tapi tomatnya juga banyak sih teman-teman, 1 buah gitu. Jadi memang aku pengen yang pedas tapi nggak pedas, gimana tuh. Nah ini tinggal aduk-aduk aja sampai rata, sampai dia benar-benar matang. Dan alhamdulillah untuk tumis genjernya udah selesai. Dan mohon maaf banget kalau misalnya ada suara anak-anak ya, karena aku voice overnya di pagi hari ini. Anak-anak lagi pada main, jadi aku nggak punya tempat gitu untuk voice over. Kalau siang tuh udah melehoi banget teman-teman, udah ngantuk. Terus kalau sahur kayaknya masih repot gitu untuk masak ini itu. Jadi ya udah di pagi hari. Jadi mungkin ini terdengar kurang nyaman ya. Tapi semoga teman-teman enjoy ya untuk dengerin suara aku, walaupun ada suara anak-anak atau teriakan. Oke, kita lanjut ke video ya. Ini tuh aku lagi siapin tepung. Jadi aku mau bikin tempe tepungnya itu, tepungnya bikin sendiri ya, nggak pakai yang serbaguna. Nah ini tuh bumbunya cukup lengkap. Aku pakai ketumbar, terus juga pakai bumbu marinasi yang tempe dan ikan itu ya teman-teman. Jadi aku pengen coba. Terus juga aku pakai sedikit lada. Ini aku pakai secukupnya aja biar warnanya juga nggak pucat ya. Jadi nggak putih aja gitu, makanya aku campur sama bumbu marinasi. Biasanya kalau bikin tempe tepung tuh aku cuma pakai tepung terigu sama bawang putih, udah kayak gitu aja. Aku belum pernah selengkap ini ya teman-teman. Aku juga seasoningnya cuma pakai garam sama penyedap rasa aja. Nah kalau udah masuk semua tinggal diaduk-aduk sampai rata dan tinggal dimasukkan aja tempenya. Ini aku masih jam 4 sore ya teman-teman. Biasanya kalau misalnya goreng-gorengan kayak bakwan atau tempe, aku lebih seringnya itu 5:30. Mepet sama waktu berbuka puasa ya, jadi masih ada anget-anget gitu lah ya teman-teman. Selain jadi cemilan berbuka puasa, tempe tepung ini juga niatnya sebagai teman makan genjer nanti pada saat sahur. Oke lanjut, ini masih pakai panci sup yang sama. Aku mau tumis sambal. Untuk sambalnya juga sudah aku ulek. Aku lagi pengen ngulek teman-teman. Ini juga sambalnya tuh nggak pakai bawang merah ya. Lagi pengen coba lebih enak yang nggak pakai bawang atau pakai bawang. Dan ternyata menurut aku ya, sambal tumis itu lebih enak kalau pakai bawang merah. Kecuali kalau misalnya emang pengen sambal yang digoreng gitu loh teman-teman, habis itu diulek, nah itu baru enak nggak pakai bawangnya, jadi ada perbedaan gitu. Nah ini juga sudah aku pakai terasi tadi ya pas ngulek, dan alhamdulillah ini juga lumayan enak untuk teman makan kami bersama genjer dan juga tempe tepung. Untuk seasoningnya aku pakai garam, penyedap dan juga sedikit gula biar nggak terlalu pedas, karena ini tuh untuk stok beberapa hari ke depan aja ya teman-teman. Aku pakai tomatnya juga 1 buah, cukup banyak jadinya ya kalau pakai tomat 1 buah kayak gini.
gini. Nah ini tinggal diaduk-aduk sampai rata dan sampai tunggu tanek. Jadi biar sambal awet itu memang kita harus benar-benar tahu sambalnya itu udah matang atau belum. Kadang kelihatannya sambal itu udah matang tapi ternyata belum gitu ya. Jadi memang agak sulit gitu membedakan antara sambal yang udah matang atau belum. Jadi aku bedainnya itu kalau misalkan lagi cium aromanya, teman-teman. Dan lanjut lagi, di sini aku menata piring yang sudah aku cuci karena di wastafel aku udah numpuk banget. Jadi kita harus rapiin piringnya dulu baru kita nyuci piring nanti ya. Biasanya ini sesi yang paling mager ya teman-teman. Biasanya kalau udah habis nyuci piring, ditaruh aja gitu. Kadang sampai rak piring ini kosong, baru kita nyuci piring lagi, atau baru kita tata lagi piring ke dalam rak piring ini ya. Oke, sebenarnya tuh ini ada video sebelumnya ya. Jadi aku sudah edit videonya dan ternyata pada saat aku voice over aku tuh nggak ternyata videonya itu banyak banget yang kehapus. Ternyata akhirnya nggak jadi tayang hari ini. Akhirnya video di hari ke-14 puasa aku uploadnya di hari ini. Jadi ya cukup kaget sih ya, video yang sudah aku ambil dan sudah aku edit ternyata itu kehapus. Dan aku juga nggak ngeh lagi ya pada saat aku hapus video itu ya, qadarullah ya teman-teman. Dan Masya Allah nggak berasa banget puasa kita tinggal 9 hari lagi. Gimana persiapannya? Udah ada yang borong hampers ya, Masya Allah tabarakallah. Udah ada yang dapat THR juga kah atau malah nggak dapat THR? Kita sama kalau misalkan kalian nggak dapat THR. Jadi memang kalau untuk guru-guru swasta jarang sekali yang mendapatkan THR dan juga mendapatkan gaji 13. Ya, yang mendapatkan THR rata-rata ya untuk bekerja untuk perusahaan dan juga sekolah-sekolah negeri itu biasanya dapat dari pemerintah. Tapi kalau swasta enggak ya teman-teman. Jadi kayak ada uang ketupat aja lah. Yang sudah mendapatkan THR semoga bijaksana dalam menggunakan uangnya. Biasanya kan kalau mau lebaran kayak gini kan kayak jor-joran gitu ya, belanja ini, belanja itu. Dan yang gak mendapatkan THR, Allah tambah lagi rezekinya lewat jalur manapun tanpa dikasih oleh perusahaan ataupun sekolah ya, amin ya robbal alamin. Nah ini aku lagi nyuci piring, ini udah aku bilas ya teman-teman. Jadi memang kalau nyuci piring ini selama bulan puasa bisa pagi, sore, ataupun pada saat sahur kita nyuci piring sampai 3 kali ya. Udah kayak minum obat. Jadi memang cucian piring itu banyak banget selama bulan puasa, apalagi kalau misalkan ada anggota keluarga yang nggak puasa ya. Jadi makin banyak untuk cuciannya. Nah teman-teman lagi pada apa nonton video aku? Apakah lagi santai, ataukah lagi masak, atau mungkin lagi beberes nih untuk persiapan lebaran? Silahkan komen di bawah ya, kita share-share di kolom komentar. Semoga suara dan video aku ini bisa menemani kegiatan teman-teman di hari ini ya, di hari ke-21 Ramadan, Masya Allah tabarakallah. Oke, nyuci piringnya udah selesai. Di sini tuh aku mau nyuci wajan stainless. Jadi sebelum aku cuci pakai spons, aku biasanya sikat-sikat kayak gini ya teman-teman. Ini tuh gampang banget, apalagi kalau misalkan sikat kawatnya itu masih baru, jadi masih kuat gitu ya. Kalau ini kan aku sikat kawatnya udah lama, jadi untuk sikat pinggiran yang udah pada hitam-hitam, pada gosong gitu tuh agak sulit ya teman-teman. Jadi diusahakan setiap bulan itu punya sikat kawat yang kayak gini buat kalian yang punya wajan stainless. Kalau yang anti lengket biasanya nggak disarankan ya untuk pakai sikat kawat kayak gini, tapi kalau yang stainless menurut aku wajib banget punya yang kayak gini. Selain aku sikat-sikat area dalamnya, ini aku sikat juga area bawahnya. Biasanya tuh ada cipratan minyak atau kayak bercak-bercak gitu. Jadi aku pengen aku tuh punya wajan sekarang itu dijaga dengan baik biar nggak kayak wajan-wajan aku yang sebelumnya ya, yang pada terkelupas karena aku tuh kurang ilmunya. Nah udah selesai disikat-sikat, aku tuh langsung dicuci pakai spons kayak gini biar makin bersih dan minyaknya juga terangkat. Kalau udah selesai tinggal dibilas, udah gampang banget sebenarnya untuk perawatan wajan stainless kayak gini ya. Jadi kalau misalkan kalian mau samaan, boleh banget kalian cek linknya di kolom deskripsi. Nah ini udah selesai nyuci piring, biasanya itu aku buang sampah yang ada di wastafel. Setelah itu aku mau beres-beres di area wastafel ini karena cukup becek biasanya kalau habis nyuci piring ya. Dan kalian juga bisa lihat banyak banget genangan air. Memang pada saat pembuatan wastafel ini kayaknya ya ini tuh kurang bagus aja ya menurut aku karena ada genangan air gitu di wastafel aku. Nah lihat ya teman-teman, itu cukup banyak wastafelnya jadi kayak kurang miring gitulah. Jadi kalau misalkan airnya itu nggak dibuang ya mandek aja di situ, nggak kemana-mana. Jadi buat aku selesai cuci piring itu wajib banget untuk bersihin area wastafel ini, jadi biar kering gitu ya, nggak banyak airnya.
Nah, ini ada kakak Rumaisya, dia pengen cuci tangan. Alhamdulillah, untuk kegiatan hari ini aku cukup sampai di sini. Semoga videoku bisa bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu support aku, nonton videonya dari awal sampai akhir, untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang berlimpah, dengan kesehatan yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk videonya aku akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.